Kembali lagi dengan film yang memacu adrenalin, sekelas dengan John Wick, tapi dengan versi yang lebih brutal. Pensiun akan kekerasan, tapi karena muak telah diremehkan orang di sekitar. Itu adalah salah satu alasan kenapa pantang membangunkan singa yang sedang tertidur. Awal film kita diperkenalkan dengan pria paruh baya bernama Hutch Mansell. Seperti normalnya kepala rumah tangga seperti biasa, pagi hari Hutch bekerja di bengkel lasang mertua, dan malam ia menghabiskan waktu bersama keluarga, normal, tentram, damai, dan biasa saja. Hingga di suatu malam Hutch memergoki dua perampok masuk ke dalam rumahnya. Ia hanya tenang dan tak melawan, karena ia pikir mereka hanya mengambil recehan saja. Tak lama setelah itu, tanpa diduga, putra sulungnya menangkap salah satu dari mereka, dan dikala ini rekan rampoknya teralihkan. Kita pun diperlihatkan raut serius Hutch yang akan menghantam rampok itu. Tapi entah apa yang ia pikirkan, upaya itu malah dibatalkan, dan bahkan sang anak pun diminta melepaskan perampok itu. Hey, Nico, please. Akibat kejadian itu, istri dan putranya menjadi ragu apakah Hutch mampu menjaga mereka. Rasa diremehkan mulai berdatangan dari seorang polisi yang keheranan akan padanya. Dan di keesokan paginya juga, kata sindiran pedas dirasakan Hutch ketika diajak ngobrol sebentar oleh tetangganya perihal kejadian semalam. I'm sorry for you. The 72 Challenger 4. Tak hanya di area komplek, di tempat kerja sekalipun Hutch menjadi trending topik bahan gibahan. Adik iparnya sendiri pun menyayangkan kejadian itu. Saking remeh di matanya, sang adik ipar pun memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Daripada pusing mikirin gibahan, Hutch memilih nyantai di ruangannya, yang rupanya ia menyembunyikan sebuah radio untuk berkomunikasi pada seseorang. Dari isi percakapan itu nampaknya mereka adalah teman lama. Dan di sini Hutch menceritakan bagaimana ia tak bisa melawan. Rupanya Hutch menganalisis bahwa rampok itu adalah pasutri, di mana mereka melakukan itu semua karena masalah ekonomi. Terbukti dari hasil yang ia curi yang berupa recehan aja. Dan yang paling menarik adalah Hutch tahu jika pistol rampok itu kosong tanpa amunisi, dan ia lebih nyaman jika hanya diam. Dan dari sini kita dibuat penasaran, siapa sih Hutch ini sebenarnya yang mampu membaca situasi secara rinci. Sepulang ia bekerja, ia mampir ke Pati Jompo tempat ayahnya berada. Hutch nampaknya sangat sayang terhadap ayahnya. Terlihat ia masih memikirkan kesehatan sang ayah yang sudah jompo, tapi masih hobi nonton TV hingga larut pagi. Setibanya ia di rumah, ia memandangi keluarganya dengan rasa bersalah. Dan di sini Hutch mendapatkan suasana yang dingin akibat ulahnya yang masih membekas. Namun ketika si bungsu mencari gelang kucingnya yang hilang dan mencurigai bahwa mungkin saja ikut terambil dalam perampokan itu, di sini Hutch naik pitam dan ingin membayar semua kesalahannya. Dengan ingatan berupa tato di tangan perampok, itu sudah cukup bagi Hutch untuk mencari siapa mereka. Setelah berkeliling di beberapa tempat tato, kini Hutch mendatangi tempat tato tertua di kota ini. Di sini, rupanya Hutch mendapatkan perhatian yang lebih, di mana mereka semua risih akan Hutch dan bersiap membogemnya. Namun sebelum itu terjadi, ada seseorang pria paruh baya yang melihat tatonya, dan seketika itu ia berterima kasih pada Hutch dan meninggalkan mereka semua di dalam ruangan yang full ia kunci dari dalam. Dari situ
mental seisi toko pun down, dan akhirnya Hutch mendapatkan alamat yang ia cari-cari. Tibalah di tempat yang ia cari, dan tanpa basa-basi, Hutch mencari apa yang ia cari. Namun ketika ia tak mendapatkannya dan berniat melakukan hal yang lebih buruk, Hutch melihat anak dua pasutri itu menangis dengan selang oksigen yang tertanam di hidung. Hutch pun pergi dengan rasa amat kesal dan bete akan ini semua. Masih dengan raut wajah yang bete di dalam bus dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Hutch nampak bahagia bagai tanggal muda, di mana ia mendapati beberapa pria mabuk reseh yang masuk ke dalam bis, dan itu sudah cukup baginya untuk melampiaskan kekesalannya. Dengan rasa semeringah, ia meminta sang supir untuk keluar sejenak dan mengawali pertarungan yang tak sebanding, di mana 5 versus 1. Namun Hutch tahan banting. Ia berulang kali bangkit dan menghajar mereka semua hingga dijemput ambulans. Sorry about that. Rupanya di rumah istrinya tak bisa tidur. Ia pun kaget melihat Hutch yang sudah babak belur. Tanpa pikir lama dan tanpa bertanya-tanya, Hutch pun diobatinya dan ditemani hingga esok pagi. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, kita diperkenalkan dengan pria bernama Julian, seorang mafia Rusia yang sedang asik bernyanyi bersama Elsie. Orang yang asik dan nampak seperti MC. Di sini Julian dikritik teman sesama mafianya, di mana rupanya Julian adalah pemilik usaha keamanan money laundry dan menyimpan seluruh uang cash mereka sesama mafia. Dan di sini karena sikap Julian yang sompral, nampaknya tak berwibawa dan terlihat tak meyakinkan untuk diajak bekerja sama. Julian sendiri tak banyak bicara. Ia pun memecahkan sebuah gelas kaca dan menghajar orang random dengan brutal hingga pindah alam. Dan di sini membuktikan bahwa Julian adalah orang yang berbahaya dan tak dapat dianggap remeh semata. Tak lama setelah itu, Hutch mendapati kabar tentang adiknya yang dirawat di rumah sakit. Dan rupanya adiknya adalah salah satu orang yang dihajar brutal hingga cacat oleh Hutch. Julian yang emosi pun menginterogasi teman adiknya satu persatu dan mendapatkan identitas dari ID card Hutch yang terjatuh. Julian? Sedangkan Hutch sendiri sedang bersantai bersama keluarganya dan merasa lebih baik. Tak lama setelah itu, Hutch ditelepon oleh rekan ngobrolnya di radio. Di sini, Hutch diminta untuk berhati-hati karena rupanya orang-orang yang ia hajar semalam itu salah satunya adalah keluarga dari mafia besar Rusia yang bernama Julian. Hutch sendiri pun menemui seseorang yang terlihat cukup penting. Dari raut wajahnya saja, pria itu nampaknya adalah seseorang agensi yang mempekerjakan Hutch dahulu kala. Di sini, Hutch diberikan semua informasi mengenai siapa sih Julian itu. Tak ada yang perlu disesali, sudah basah langsung berendam saja. Hutch pun siap dengan apa saja yang akan ia hadapi nantinya. Di sisi lain, Julian meminta salah satu stafnya mencari tahu apa saja tentang Hutch Mansell. Di sini, stafnya meminta rekannya di Pentagon untuk membuka seluruh dokumen atas nama tersebut. Ketika data telah terkirim, betapa kagetnya sang staf ketika melihat seluruh aksi dan data yang begitu menyeramkan tentang Hutch. Sampai-sampai ia keluar dari tempat ia bekerja untuk berjaga-jaga agar tidak terkena dampaknya. Sedangkan Hutch sendiri sedang bersantai bersama keluarganya. Dan rupanya Julian bergerak lebih awal dan meminta anak buahnya membunuh Hutch bersama keluarganya. Hutch yang menyadari itu semua langsung membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam basement yang membuat mereka kaget. Apa sih yang telah terjadi ini? Don't call 911.
Adrenalin kembali timbul dengan bersama Hutch yang brutal dalam pertarungan jarak dekat. Tak bisa dibungkiri, Hutch bukan orang yang layak dianggap remeh, walaupun ia tumbang juga karena disetrum dari belakang. Ini bukanlah akhir. Bagi Hutch ini masalah sepele. Terlihat dengan mudah ia terlepas dari borgol dan menyerang mereka dengan tiba-tiba, sehingga kecelakaan besar pun terjadi. Hutch pun kembali ke rumah. Ia pun membersihkan diri dan membawa keluarganya keluar melewati banyaknya mayat yang berjatuhan. Di sini, istrinya sangat bingung dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun tanpa penjelasan, Hutch hanya meminta mereka pergi ke tempat aman dan berjanji mengembalikan keadaan menjadi normal lagi. Hutch pun masuk dan mengambil seluruh emas batangan sisa dari gajinya di masa lalu dan bersiap dengan hal yang lebih besar. Kamera pun berpindah ke Pati Jumpu. Rupanya Julian meminta anak buahnya melenyapkan juga ayah Hutch. Tua, renta, dan sangat mudah bagi akal logika. Tapi kita dibuat terkejut dengan fakta berupa ayah Hutch rupanya bukan orang sembarangan juga. Baby, please turn that shit down. Sedangkan Julian sendiri hanya terpaku melihat semua anak buah yang ia kirim telah tumbang. Dan itu membuat sangat murka dan meminta seluruh anak buahnya bersiap-siap untuk memburu pria bernama Hutch Mansell. Hutch sendiri menyiapkan seluruh senjata dan jebakan di tempat ia bekerja. Dan ini disiapkan untuk Julian yang telah mengganggu keluarga tercintanya. Tanpa gemetar sekalipun, Hutch mendatangi tempat markas uang cash di mana Julian simpan. Tanpa mundur sama sekali, puluhan penjaga bersenjata ia hantam sendirian. Tak cukup di situ, Hutch di sini membakar semua uang cash yang Julian simpan untuk memberi bukti untuk Yuli agar berhati-hati. Setelah menghancurkan semua bisnis Yuli, dengan rasa berani, Hutch mendatangi klub milik Yuli sendirian dan menyantap makanan tanpa rasa takut sedikit pun. Yuli pun mendatangi Hutch dengan semua pasukannya. Namun dengan ide brilian, Hutch membawa peledak dan ia meminta semua keluar kecuali Yuli untuk diajak bernegosiasi. Ini Hutch mengajak Yuli berdamai karena mereka telah impas, di mana karena Yuli, seluruh keluarga Hutch ketakutan dan pindah sana sini. Dan di sisi lain, seluruh uang yang Yuli simpan telah ia musnahkan. No, you don't. Dan kini ia meminta Yuli untuk damai dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun Yuli yang sangat sudah pecah amarah memilih berperang, dan Hutch sendiri telah siap dengan apa yang akan ia hadapi nantinya. Peluru terbang terlintas di seluruh aksi kejar-kejaran. Hingga Hutch terpojok di gudang tempat ia bekerja. Dan tiba-tiba ada sniper yang membackup Hutch. Rupanya pria ini bernama Harry, teman bicara Hutch di radio yang selama ini Hutch putar-putar. Namun ada yang lebih mengejutkan. Ya, ayah Hutch yang jompo parah hadir dalam pertempuran ini dan sangat-sangat bersemangat karena sudah lama rupanya tak senam baku hantam.
Banyaknya pasukan Yuli membuat mereka makin bersemangat dan meningkatkan adrenalin. Tapi di antara mereka semua, tetap Hutch lah yang paling berbahaya di antara mereka. Tersisalah si Yuli seorang, dan bertepatan pula dengan amunisi mereka yang sama-sama habis. Di sini tak ada cara lain lagi. Hutch pun membawa peledak dan pintu anti peluru untuk hadiah terakhir Yuli seorang. Dengan semua kegaduhan yang terjadi, Hutch pasang badan sendiri dan ditangkap polisi. Di sini, Hutch diwawancarai perihal apa yang telah terjadi hingga mengakibatkan puluhan korban jiwa yang ia tumbangkan sendiri. Tak lama setelah itu, para polisi ditelepon oleh orang yang sama. Entah siapa, misterius sekali. Namun tak lama setelah itu, mereka meminta maaf pada Hutch karena telah mereka tangkap dan membebaskan Hutch saat itu juga. Dan film Hutch Mansell alias Nobody pun selesai. Baju Latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya.